Aska nyatakan sikap tegas tolak pembangunan lapak di Terminal Mardika. Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon atau ASKA menyatakan sikap secara tegas menolak pembangunan lapak di Terminal Mardika. Ketua Umum ASKA Kota Ambon Paulus Nikiulu yang didampingi sejumlah pengurus ASKA saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon pada Senin 20 Maret menyatakan desakan penghentian pembangunan lapak di kawasan Terminal Mardika menjadi fokus utama ASKA. Selain soal penolakan lapak, Nikiulu juga mengatakan dua tuntutan lainnya yang menjadi stressing ASKA, yakni meminta Pemkot Ambon melakukan pertemuan dengan pihak pertama dan juga SPBU di Kota Ambon untuk membahas soal pembatasan BBM jenis Pertalite, termasuk memprotes keberadaan transportasi online di Ambon. Ditegaskan Nikiulu, jika pemerintah Kota Ambon tidak memenuhi tuntutan ASKA, maka pilihan ASKA hanya satu, yakni kembali menggelar aksi demonstrasi jilid 2 dengan massa yang lebih banyak. Pemkot maupun Pemprov Maluku harus mengembalikan fungsi terminal sesuai peruntukannya untuk kendaraan umum, pangkalan kendaraan umum, tempat naik turunnya penumpang. Disebutkan Nikiulu, Terminal Mardika tidak dapat menampung semua angkutan umum, apalagi jika lapak dibangun. Terminal bertambah sesak dan para sopir akan sulit mengangkut dan menurunkan penumpang. Terkait dengan pembangunan lapak di Terminal Mardika, ASKA menduga adanya oknum pejabat di lingkup pemerintah kota yang membackup Asosiasi Pedagang Mardika Ambon atau APMA. Bahkan tidak hanya pejabat di kota, diduga pihak tertentu di pemerintah Provinsi Maluku juga mendukung tindakan APMA di kawasan Terminal Mardika. Dugaan itu disampaikan lantaran APMA dinilai telah bertindak melewati kewenangan melebihi pemerintah. ASKA meminta agar persoalan ini mesti diselidiki baik oleh internal Pemkot maupun Pemprov atas dugaan keterlibatan oknum-oknum pejabatnya yang membackup tindakan-tindakan pihak APMA. Untuk itu, baik Pemkot maupun Pemprov diminta untuk segera membongkar pembangunan lapak yang sudah dibangun oleh pihak ketiga itu. Pertama terkait dengan pembangunan lapak di dalam terminal. Sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan itu sudah sangat jelas bahwa terminal itu hanya diperuntukkan untuk kendaraan umum, pangkalan kendaraan umum, tempat naik turunnya para penumpang. Tidak ada aktivitas dagang di dalam terminal. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Ambon untuk segera membongkar pembangunan lapak yang sudah dibangun oleh pengelola pihak ketiga, dalam hal ini Asosiasi Pedagang Pasar Mardika. Kami minta kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Ambon untuk segera membongkar lapak yang sudah dibangun di dalam terminal. Kalau tidak, kami akan melakukan aksi besar-besaran. Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Kehormatan atau BK ASKA, Semi Salamena mengecam tindakan pengusiran Ketua Umum ASKA, Paulus Nikiulu, oleh Ketua Komisi 3 DPRD Maluku, Risa Rahakbau, saat rapat pada hari Selasa 14 Maret lalu. Salamena meminta agar politisi Golkar itu segera meminta maaf kepada ASKA, disampaikan ke publik melalui media massa. Kami berkeberatan itu setelah ada dalam pertemuan bersama dengan teman-teman yang ada di Dewan Kehormatan. Bahkan kami meminta untuk ketua komisi meminta maaf secara umum di publik. Karena apa? Persoalan ketua umum pada saat itu dengan beliau setelah break pada saat itu, memang ketua komisinya sudah minta maaf secara pribadi. Namun kehadiran kita di DPR kemarin itu secara konstitusi organisasi ASKA. Dalam keterangan kepada sejumlah wartawan di Balai Kota itu, Ketua Umum ASKA Paulus Nikiulu juga menyampaikan pencopotan Risman Laduheru dari posisi sebagai Sekretaris Umum atau Sekum ASKA. Pasalnya, Laduheru dinilai melanggar disiplin organisasi dengan mendukung pembangunan lapak di area Terminal Mardika Ambon, dan sebagai pengganti, Laduheru ASKA menunjuk Teddy Melwan sebagai PLT Sekretaris Umum.